فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillah ta'ala kita kembali melanjutkan kajian-kajian live streaming, dimulai dari tafsir Ibnu Katsir, kemudian fiqih ekonomi Islam di sesi kedua. Ya, insyaallah kita akan membahas pada pagi hari ini dua kitab, yaitu yang tadi kita sebutkan, yaitu tafsir Ibnu Katsir dan juga fikih ekonomi keuangan Islam. Di tafsir Ibnu Katsir ini kita akan membahas ayat Al-Baqarah ayat 62 sampai 64 biidznillah ta'ala. Sebagaimana biasanya kita akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Insyaallah tiga ayat tersebut yang akan kita bahas, ya, surat Al-Baqarah 62 sampai 64. Allah Ta'ala di sini berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Kemudian golongan kedua orang-orang Yahudi, ketiga orang-orang Nasrani, keempat orang-orang sabiin. Man amana billahi wal yawmil akhir. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihah, dan beramal saleh, maka bagi mereka apa? Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka akan menerima ganjaran, menerima pahala dari Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Ya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang maknanya setelah Allah Ta'ala menjelaskan keadaan orang-orang yang menyalahi perintahnya, melanggar larangannya, mengerjakan hal-hal yang tidak diizinkannya, dan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, serta hukuman yang ditimpakan kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi di sini konteksnya. Maka Allah mengingatkan bahwa siapa yang berbuat baik dan mentaati Allah dari umat-umat terdahulu akan mendapatkan pahala kebaikan.
Demikian itu terus berlanjut sampai hari kiamat tiba. Setiap orang yang mengikuti Rasul, mengikuti Nabi Muhammad, seorang ummi yang buta huruf, siapa yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam akan memperoleh kebahagiaan abadi. Ani lahum ajruhum 'inda rabbihim, yaitu ganjaran berupa kebahagiaan abadi di sisi Rabb mereka. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak merasa khawatir dalam menghadapi apa yang akan terjadi di masa mendatang. Wala hum yahzanun, juga tidak bersedih atas apa yang mereka tinggalkan dan terluput dari mereka. Ini seperti firman Allah Ta'ala surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Begitu pula di surat Fussilat ayat 30, perkataan para malaikat kepada orang-orang mukminin, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ini malaikat berkata kepada orang-orang mukmin ketika dicabut nyawanya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Jadi bukan hanya mengklaim Rabb kita adalah Allah, melainkan istiqamah, menjalankan konsekuensi dari pengakuannya dan istiqamah di atasnya. Maka apa yang terjadi pada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, alla takhafu, janganlah kalian merasa takut, wala tahzanu, jangan kalian merasa sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Sebagaimana kita sering mendengar, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, alla takhafu wa la tahzanu. Ada dua hal di sini yang dinafikan terhadap orang beriman, yaitu khauf dan hazan. Khauf yang dimaksud di ayat-ayat seperti ini pada asalnya adalah tentang kekhawatiran nasib di akhirat setelah kematian. Dan hazan di sini adalah, yang dimaksud hazan di sini yaitu hazan atau huzn, yaitu kesedihan akan apa yang telah luput darinya dari dunia. Jadi orang beriman ketika di alam barzakh, mereka tidak khawatir akan masa depan mereka yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla berupa surga melalui lisan para malaikat, dan juga keadaan kubur mereka yang Allah Ta'ala luaskan. Bahkan mereka mengatakan dalam hadis yang panjang, mereka mengatakan, yaitu, ya Allah, segerakanlah, waalaikumsalam, segerakanlah hari kiamat. Minta disegerakan hari kiamat. Ya, karena tidak ada khauf. Khauf yang dimaksud sini khauf akan masa depan. Dan hazan atau huzn yaitu rasa sedih akan apa yang telah berlalu atau yang luput darinya dari dunia. Maka orang yang beriman, mereka tidak sedih dengan meninggalkan dunia mereka. Mungkin ketika kita sebagai orang yang beriman masih hidup di dunia ini, kita akan membayangkan kalau kita wafat, kita akan pergi meninggalkan orang-orang yang kita cintai dan kita akan sedih dan mereka akan sedih. Tapi kenyataan sebenarnya adalah orang beriman yang wafat, ya Allah tenangkan wafatnya dan alam kuburnya, maka mereka tidak bersedih hati meninggalkan orang-orang tercinta masih di dunia. Walaupun orang-orang di dunia itu akan bersedih memang ditinggalkan oleh orang tercinta mereka menuju alam barzakh. Ya.
Berbeda dengan kenyataan orang-orang kafir di alam barzakh mereka. Itu makna dari wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan perlu diketahui bahwasanya alam barzakh itu lebih luas daripada alam dunia. Sebagaimana alam dunia jauh lebih luas daripada rahim. Maka ibaratnya alam barzakh terhadap dunia ini ibarat dunia ini terhadap alam rahim. Rahim yang begitu sempit. Yang baik di dalam rahim mengira bahwasanya dia sedang berada di dunia yang luas. Namun ketika sudah lahir, dia mendapatkan dunia ini begitu luas, jauh, jutaan kali lebih luas daripada rahimnya. Dan begitu pula dengan alam barzakh. Ya mungkin bagi orang-orang dunia alam barzakh itu hanyalah kuburan sempit di bawah tanah dan semisalnya. Namun pada hakikatnya bagi orang beriman di alam barzakh, maka mereka akan mendapatkan kenyataan yang jauh lebih luas daripada alam dunia ini. Maka apalagi dengan alam akhirat, ya, yang tidak dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatannya di surga dan azabnya di neraka. Dari Mujahid Ibnu Abi Hatim mengatakan, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW mengenai pemeluk suatu agama. Ya, aku pernah bersama mereka. Lalu aku kabarkan mengenai solat dan ibadah mereka. Maka berkenaan itu turunlah firman Allah ini, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Turunlah ayat Al-Baqarah 62 ini. Ya. Bahwasanya intinya man amana billahi wal yawmil akhir. Dia dilabeli orang beriman atau sebelumnya dilabeli sebagai orang Yahudi atau Nasara atau Sabiun. Maka kalau mereka beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhir, maka mereka mukminun, muslimun. Mengenai hal ini penulis yaitu Ibnu Katsir berkata, ini tidak bertentangan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah yang tadi kita sebutkan di ayat ini. Setelah itu Allah pun menurunkan ayat di surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal Islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu dari orang ini. Dan di akhirat ia termasuk orang-orang merugi. Jadi tetap wajib masuk Islam. Ada seorang zindiq liberal yang anti dengan syariat Islam dan sering melecehkan Islam dan orang-orang Islam. Di cover foto Facebooknya dia memasang ayat innal ladzina qalu memasang ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir. Untuk membuktikan bahwasanya orang Yahudi dan Nasara mereka juga masuk surga. Tapi orang seperti ini tidak paham terhadap ayat yang dia sitir dan tidak menjamak ayat tersebut pemahamannya dengan Ali Imran 85 dan ayat-ayat lainnya. Innad dina 'indallahil Islam. Dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan secara jelas bahwasanya orang Yahudi dan Nasara mereka akan masuk neraka. Dan bahwasanya orang-orang kafir mereka pasti akan masuk neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, maka kami akan membakar mereka dengan api neraka. Juga di Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal Islam dina. Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal min, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya. Maka ini bantahan yang sangat telak kepada orang yang mengatakan bahwa agama itu mirip piramid. Ujungnya sama. Antum sini yang dikit sih. Beliau kehalangan. Nah, iya.
Kasihan miring-miring nanti, takutnya bapak pulang miring-miring juga. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbal min, maka tidak terima agama darinya. Ini bantah untuk yang mengatakan agama itu seperti piramid, berbeda di awal tapi tujuannya sama, menuju Tuhan. Dalam Islam konsep agama nggak begitu. Konsep agama ihdinas siratal mustaqim, satu jalur, ya. Dan konsep pluralisme atau ta'addudul adyan, berbilangnya agama sebagaimana mereka terapkan, yaitu tujuannya agar agama demi agama tidak saling menyalahkan satu sama lain, karena ujung-ujungnya semuanya sama, menuju Tuhan. Tuhan itu adalah suatu term mujmal, global, yang seorang muslim sebaiknya tidak mengatakannya. Lebih baik langsung katakan Allah. Karena Tuhan itu juga term yang digunakan Nasara, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Tuhan. Coba katakan Rabbana atau Allah atau Ilahuna dan semisalnya. Ya. Dan kita lihat orang-orang pluralisme, orang-orang pluralis, orang liberalis, mereka itu jarang sekali menyebut lafal jalalah Allah. Lebih sering menuju dengan lafal Tuhan, dengan alasan kita ini hidup heterogen, bukan hanya orang muslim aja. Maka kita katakan kepada orang-orang rendah seperti ini, bahwasanya orang seperti kalianlah yang banyak bergaul dengan orang-orang kafir. Makanya keberatan untuk mengatakan Allah, ya, dan lebih mudah mengatakan Tuhan, yang mana seolah-olah ada pengaminan terhadap sesembahan mereka. Itu pertama. Kedua, kata Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Di antara simah orang-orang munafik adalah la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Itu di antara simahnya, di antara alamat dan tanda-tanda atau karakter mereka, tidak mau menyebut Allah, tidak mau berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali sedikit, dan itu pun mungkin kepepet karena ada keperluan tertentu atau riya tertentu. Yura'unan nas, mereka suka riya terhadap manusia. Dan lebih buruknya kalau misalnya riyanya tersebut dengan objek riya terhadap orang-orang kafir, sebagaimana yang sekarang banyak terjadi. Sebagian dari ahli zindiq, sebagian dari zanadiqah, munafiqun dan semisalnya, mereka itu orang-orang yang caper dengan orang-orang kafir. Seolah-olah orang-orang kafir itu yang memberikan power, izzah dan semisalnya kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bashiril munafiqina bi'anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik, beritakanlah kabar kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa orang-orang munafik itu? Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Mereka menjadikan orang-orang kafir itu sebagai para wali, sahabat dekat, junjungan mereka. Maka Allah pertanyakan, ayabtaghuna 'indahumul 'izzah? Apa orang-orang munafik ini mencari keperkasaan dari orang-orang kafir ini? Fa innal 'izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya izzah, kemuliaan, keperkasaan, kemenangan itu milik Allah seluruhnya.
Juga firman Allah di surat lainnya, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Siapa yang menginginkan keperkasaan, maka keperkasaan ini milik Allah semuanya. Kepadanya lah kalimat-kalimat yang baik dan amalan saleh itu terangkat. Apakah dengan pro terhadap orang-orang kafir itu sebagai amalan saleh yang akan terangkat kepada Allah dan diterima? Tidak. Tidak diterima oleh Allah. Kemudian kata Allah, "Walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur." Dan orang-orang yang membuat makar keburukan-keburukan, mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan makar mereka itu akan binasa. Jadi sia-sia orang-orang seperti ini, teman-teman. Orang yang tidak istiqamah dan orang yang mencari atau orang yang cari perhatian terhadap orang-orang kafir. Ya, orang-orang zindiq dan juga munafik di zaman ini. Kemudian karena apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu merupakan pemberitahuan bahwa Allah tidak akan menerima suatu jalan atau amalan dari seseorang kecuali yang sesuai dengan syariat Muhammad SAW setelah beliau diutus sebagai pembawa risalah. Sedangkan sebelum itu maka semua orang yang mengikuti Rasul pada zamannya mereka berada di atas petunjuk dan jalan keselamatan. Yahudi merupakan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Mereka berhukum kepada Taurat pada zamannya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Adapun pada zaman Nabi Muhammad, maka mereka wajib menuju agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan merujuk kepada Al-Quran bukan Taurat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Taurat fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin." Maka bagaimana pula mereka akan menjadikan engkau sebagai hakim wahai Muhammad sementara mereka itu punya Taurat, kemudian mereka berpaling dan tidaklah mereka itu hendak beriman. Jadi di zaman Nabi SAW pun mereka punya Taurat dan mereka pun memalsukannya dan menutup-nutupi kebenaran yang ada di dalam Taurat. Kemudian disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir derivasi asal kata Yahudi. Kata Yahudi berasal dari kata hawadah, artinya kasih sayang. Atau bisa juga dari kata tawahud, dari kata hawadah atau tawahud. Kalau hawadah artinya kasih sayang, kalau tawahud artinya taubat. Seperti ucapan Nabi Musa alaihissalam di surat Al-A'raf ayat 156, "Inna hudna ilaika." Sesungguhnya kami kembali kepadamu, taubat kepadamu. Maksudnya kami bertaubat. Kemungkinan mereka disebut bertaubat demikian pada awal mulanya karena taubat mereka dan kecintaan sebagian mereka pada sebagian yang lain. Jadi mereka satu sama lain saling mencintai. Kemudian juga mereka berfanatik dengan pihak-pihak yang mereka cintai dari golongan mereka sendiri yaitu Yahudi. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka dinamakan Yahudi karena hubungan silsilah mereka dengan Yahuda. Yahuda itu adalah putra tertuanya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, putra paling bontot Binyamin. Ya. Dan di atasnya Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi paling tua Yahuda. Dari salah satu istri Nabi Yakub. Kemudian istri Nabi Yakub lainnya melahirkan dua, yaitu Yusuf dan Binyamin. Atau di Indonesia jadinya Benyamin. Kalau di barat namanya Benjamin. Ya. Maka itu dari anaknya Nabi Yakub, Binyamin. Ya, Benyamin. Ya. Jadi Benyamin bukan bahasa Betawi, bukan. Itu dari bahasa sejak zaman Nabi Yakub alaihissalam. Makanya di surat Yusuf yang ditawan oleh Nabi Yusuf adalah Binyamin karena sebapak seibu. Adapun saudara lainnya semuanya itu beda ibu. Ya.
Dan yang hasad terhadap Nabi Yusuf itu adalah semua saudara dari beda ibu itu. Di antaranya Yahuda ini. Nah, ditengarai oleh sebagian dari ulama bahwasanya asal dari lafal Yahudi itu nisbat kepada Yahuda. Qadarullah hujan, kita nggak bisa lanjutin ini, langsung tiba-tiba kencang hujannya. Kita cukup sampai sini aja. Studio Alam Haji. Ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.